Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman awak media, yang kami hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan informasi terkini dari situasi COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo per hari Senin tanggal 6 Juli 2020 jam 11.20 WITA. Kami menerima spesimen 5 spesimen, hasil pemeriksaan dari Prodia 2 spesimen, dan dari tes cepat molekuler Rumah Sakit Alwi Sabu Kota Gorontalo 3 spesimen. Dari 5 spesimen ini ada yang negatif 3 spesimen dan yang positif 2 spesimen. Yang 2 ini adalah dari Kota Gorontalo. Adapun yang 2 yang kami rilis pada hari ini, pada pagi hari ini adalah kalau kemarin total kumulatif pasien terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Gorontalo 269. Hari ini pasien yang berikutnya adalah pasien 270, nama MNS, perempuan 28 tahun, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 270 ini masuk Rumah Sakit Alwi Sabu tanggal 2 Juli 2020 pukul 17.27 WITA. Pasien ini di dalam keadaan hamil dan hamilnya hamil aterm atau dekat melahirkan, di mana sudah ada keluhan dan ada tanda-tanda pelepasan darah atau melahirkan. Tetapi diambil rapidnya, ternyata rapidnya reaktif, kemudian diambil swabnya positif, dan pasien ini meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020 jam 23.00 di Rumah Sakit Alwi Sabu Kota Gorontalo. Pasien yang kedua adalah pasien 271, nama RKN, perempuan 60 tahun, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 271 masuk Rumah Sakit Alwi Sabu pada tanggal 4 Juli 2020, rujukan dari Rumah Sakit Bunda dengan keluhan panas, batuk, dan sesak napas. Pasien ini mempunyai komorbid, diambil rapid testnya reaktif, dan dilakukan tes TCM atau tes cepat molekuler di Rumah Sakit Alwi Sabu, dan pasien ini ternyata TCM-nya positif dan pasien meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2020 jam 16.40 WITA. Jadi pasien 270 dan pasien 271 ini meninggal dunia kedua-duanya dengan hasil tes cepat molekuler yang dilakukan di Rumah Sakit Alwi Sabu, kedua-duanya adalah positif. Sampai dengan saat ini total konfirmasi pasien yang terkonfirmasi positif di Provinsi Gorontalo berjumlah 271 orang, dengan rincian meninggal 13 orang, sembuh 227 orang, dan dalam perawatan 31 orang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, dan kami didampingi oleh Ibu Reike Uloli, SKM MKes, sebagai Kepala Bidang P2 Pencegahan Pengendalian Penyakit. Terima kasih Dr. Tri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saya hanya menghimbau ada 5 hal pokok yang utama yang harus kita ingat di dalam memutuskan mata rantai penularan COVID, sehingga tidak terjadi peningkatan secara terus-menerus di wilayah kita. Yang pertama adalah wajib kita menggunakan masker, di mana masker itu untuk menghindari ketika kita terkena virus COVID di diri kita tidak akan menularkan ke orang lain. Dan jika ada virus COVID di sekitar kita, itu akan mencegah masuk ke dalam tubuh kita melalui masker yang kita gunakan. Yang kedua adalah marilah kita melakukan jarak ya minimal 1 meter di antara orang-orang yang kita tidak kenal. Artinya bukan orang serumah kita, karena kita tidak tahu mereka adalah OTG, orang tanpa gejala, yang setiap saat bisa menularkan ke diri kita. Sehingga itu kita harus menjaga jarak setiap saat. Kemudian yang ketiga adalah marilah kita biasakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, melalui cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, sehingga kalau kita kontak dengan virus COVID di mana saja akan sering kita akan lakukan menghilangkan melalui cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, saudara-saudara semuanya, masyarakat, marilah kita jaga imunitas kita dengan melakukan makanan yang bergizi, dan beristirahat yang cukup. Sehingga imunitas kita ketika COVID menghampiri kita, maka tentunya imunitas kita lah akan yang berfungsi untuk mempertahankan kita tidak sampai terserang COVID. Yang kelima adalah marilah kita tetap melakukan olahraga dengan beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Kepada masyarakat kita ada satu hal lagi, untuk memperberat ketika kita kena COVID, maka penyakit menular dan penyakit tidak menular yang ada di diri seseorang akan memperparah keadaan seseorang yang terkena virus COVID tersebut. Sehingga itu ini ada pesan-pesan untuk langkah-langkah yang harus dilakukan kepada mereka yang menyandang penyakit tidak menular. Yang pertama, tetaplah di rumah. Kalau memang tidak penting, janganlah keluar, apalagi berkerumun dengan orang-orang yang kita tidak ketahui statusnya. Yang kedua, bagi yang memiliki alat ukur sendiri seperti tensimeter, glukometer, timbangan, dapat melakukan deteksi dini mandiri secara rutin. Yang ketiga, menjalankan tanpa terapi sesuai jadwal yang ditetapkan dan minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Yang keempat, simpan nomor kontak dokter atau Fasiankes untuk tempat berobat jika sewaktu-waktu kita butuhkan. Yang kelima adalah istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam, dan kelolalah stres. Semakin stres akan memicu ya penyakit-penyakit tidak menular, dan ketika ada COVID menghampiri, maka akan sangat memungkinkan terjadi penularan tersebut. Berikut, jaga jarak minimum 1-2 meter, hindari kerumunan ataupun keramaian. Upayakan aktivitas fisik 30 menit per hari sesuai saran dokter. Konsumsi makanan sehat, hindari gula, garam, dan lemak berlebihan. Berjemur 15-20 menit setiap hari di antara waktu pukul 8 sampai jam 11. Berikut, sering cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Stop merokok adalah rokok sebagai pemicu untuk jika terjadi COVID, sesak napas, ini rokok adalah salah satu faktor resiko.
Bila muncul gejala demam, batuk, suara serak, dan sesak napas yang memberat, lakukan kontak ke Pasienkes, yaitu puskesmas atau rumah sakit yang terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat Gorontalo agar terhindar dari virus COVID-19. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Reike Uloli, SKM Menkes, sebagai Kepala Bidang P2 di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ada yang perlu dikonfirmasi? Cukup ya? Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada translator yang setia setiap hari untuk mendampingi kami di gugus tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.